Romusa, jejak pilu di balik propaganda Jepang. Periode pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 adalah salah satu babak terkelam dalam sejarah bangsa. Di balik janji Asia untuk Asia dan propaganda kemakmuran, rakyat Indonesia menghadapi penderitaan luar biasa. Salah satu praktek paling kejam yang diterapkan Jepang adalah pengerahan Romusa, tenaga kerja paksa yang dikerahkan untuk mendukung mesin perang mereka. Awal mula pengerahan dan eksploitasi Romusa. 1. Merekrut pejuang ekonomi. Awalnya, Jepang mengemas pengerahan tenaga kerja ini sebagai panggilan patriotik untuk Perang Asia Timur Raya, menjuluki para Romusa sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Mereka diibaratkan sedang menunaikan tugas suci demi sebuah kemenangan. Yang kedua, dari sukarela menjadi paksaan. Pada mulanya, pengerahan bersifat sukarela, terutama di Pulau Jawa yang padat penduduk. Bahkan, rombongan dari Jakarta pernah dipimpin oleh Soekarno dalam Pekan Perjuangan Mati-Matian. Namun, kebutuhan perang yang terus meningkat mengubah sukarela menjadi paksaan yang brutal. Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia untuk menopang Perang Asia Timur Raya. Tenaga kerja ini, yang kemudian dikenal dengan nama Romusa, dipaksa bekerja di lingkungan terbuka, seperti pembangunan kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Dampak mengerikan di luar Jawa. Sejak tahun 1943, sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa. Mereka tersebar hingga ke Burma, Myanmar, Muang Thai, Thailand, Vietnam, Sarawak, dan Malaya, Malaysia. Kondisi di luar negeri ini bahkan seringkali lebih parah. Sebagian kecil berhasil kembali ke daerah asal. Beberapa terpaksa menetap di tempat kerja. Mayoritas besar tewas di tempat kerja karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan ekstrim. Praktik pengerahan Romusa ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, simbol eksploitasi dan kekejaman di masa perang. Krisis ekonomi dan sosial, bencana bagi rakyat. Yang pertama adalah kelangkaan pangan. Banyak petani yang dijadikan Romusa menyebabkan produksi pangan menurun drastis dan rakyat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Gelandangan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang dipenuhi gelandangan yang seringkali mati kelaparan di jalanan. Penyakit dan kesehatan. Kudis dan berbagai penyakit menyebar luas akibat sanitasi buruk dan gizi yang minim, sementara obat-obatan sangat sulit didapatkan. Inflasi dan kemiskinan. Uang Jepang tidak memiliki jaminan, menyebabkan inflasi parah, barang-barang kebutuhan menjadi langka dan mahal, bahkan karung goni digunakan sebagai pakaian. Dampak kebijakan Jepang benar-benar menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Penderitaan tak terkurangi, justru semakin bertambah parah. Mengenang Romusa, pelajaran berharga dari sejarah. Kisah Romusa adalah pengingat pahit akan dampak perang dan eksploitasi. Ratusan ribu nyawa melayang dan jutaan lainnya menderita demi
ambisi kekuasaan. Mengenang mereka adalah sebuah keharusan agar sejarah tidak terulang kembali. Sejarah adalah guru kehidupan. Kita tidak boleh melupakan penderitaan para Romusa agar kita selalu menghargai perdamaian dan kemanusiaan. Penderitaan rakyat Indonesia di bawah pendudukan Jepang, khususnya melalui sistem Romusa, menjadi cerminan betapa pentingnya kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.